Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kedua, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dan petunjuknya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat online Manusawa, di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum Ramadan dengan tema puasa dan pendidikan soleh sosial. Sahabat online Manusawa, boleh jadi orang yang rajin sholat, puasa, dan ibadah lainnya, tetapi ia belum soleh secara sosial, maka ibadahnya hanya menjadi pengukur kewajiban, belum maksimal memberikan didikan moral. Kita semua sepakat bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ibadah dalam Islam dirumuskan sedemikian rupa agar senantiasa selalu diamalkan oleh seorang muslim. Dalam kasus sholat contohnya, jika tidak bisa dilakukan dengan posisi berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Dan jika belum mampu, bisa dilakukan dengan posisi tidur menyamping menghadap kiblat. Tanggung jawab dasar ini telah Allah tegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat di atas menjelaskan tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kewajiban ini bukan semata-mata karena Allah butuh ibadah tersebut, melainkan jin dan manusialah yang memerlukannya. Namun perlu dicatat, bukan berarti karena kewajiban ini menjadikan seseorang muslim hanya sibuk mementingkan kepuasan spiritual pribadi, namun mengabaikan kepekaan sosial. Banyak dijumpai orang berlomba-lomba berburu pahala dengan beribadah sebanyak dan sebaik mungkin, tapi ia masih buta secara sosial. Allah Subhanahu wa taala pernah menegaskan bahwa ibadah yang baik adalah ibadah yang mampu memberikan dampak positif bagi pelakunya. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiyya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran sebagaimana yang telah diturunkan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jika kita amati, ayat tersebut memiliki pesan menciptakan keseimbangan antara soleh ritual sholat dengan soleh sosial, mengendalikan diri dari perbuatan buruk. Sholat merupakan ibadah yang paling pokok dalam Islam, tidak sempurna jika tidak dapat memberikan dampak positif bagi pelakunya. Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan bahwa sholat yang tidak dapat memberikan dampak positif bagi pelakunya justru akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda,
man lam tanhayi sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yadadlahu minallah illa bu'dan, yang artinya orang yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, niscaya ia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Puasa dan sholat sosial satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Setiap ritual ibadah yang diajarkan dalam Islam pasti memiliki korelasi dengan kebaikan-kebaikan sosial. Puasa di bulan Ramadan merupakan contoh konkret yang bisa kita amati, momen Ramadan yang menjadikan gudang amal untuk meraih kelimpahan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah, ternyata syarat dengan nilai-nilai sosial. Pahala bersedekah di bulan Ramadan dinilai sebagai sedekah terbaik. Artinya, bukan saja ibadah seperti sholat sunnah dan bertadarus Al-Quran mendapatkan apresiasi pelipat gandaan, tetapi juga kebaikan yang memberikan dampak positif bagi pelakunya. Dalam satu riwayat disebutkan, man anasikillah ya Rasulullah ayyu shadaqati afdol, qala shadaqatun fi Ramadan, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Pada kesempatan lain, Rasul bersabda, man aftara shaiman falahu ajrun shaimin wala yanqusu min ajri shaimi syai'an, yang artinya siapa yang memberi makanan pada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala tersebut dari orang yang berpuasa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Puasa sendiri mampu menumbuhkan rasa empati pada diri seorang muslim. Menahan lapar seharian penuh di bulan Ramadan akan membuat seseorang ikut merasakan yang dirasakan oleh orang yang berkekurangan. Oleh sebab itu, sangat disayangkan jika ada seorang muslim yang terlalu semangat beribadah di bulan Ramadan, namun ia mengabaikan kepekaan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari jadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan memiliki dampak positif. Jangan sampai kita berlomba-lomba menjadi pribadi yang soleh secara ritual, tapi buruk secara sosial. Wallahu a'lam. Segala kebaikan datangnya dari Allah, segala kesalahan datangnya dari saya selaku manusia yang biasa, yang tidak luput dari salah, dosa, dan lupa. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.